Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah anak ibu pada sehat. Udah pada makan belum? Sudah. Sudah. Nah, penting untuk sarapan pagi ya, biar anak-anak bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Nah, hari ini ada yang tidak masuk tidak? Hadir semuanya semua, Bu. Hadir semua. Nah, sebelum belajar, mari dicek dulu sekelilingnya ada sampah atau tidak. Bersih, Bu. Bersih. Nah, iya piket. Nah, sangat penting juga untuk menunaikan kewajiban di sekolah yaitu piket. Nah, bisa mencontoh Mina yang selalu rajin melaksanakan piket. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau maju ke depan untuk berdoa? Ulun, Bu. Ya, Rina silahkan. Ada berdoa, tangan ditadahkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbil alamin. Iya, terima kasih Rina. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman budaya di Indonesia fase B kelas 4. Mari kita menyanyi terlebih dahulu. Pada anak boleh berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari tadi kita nyanyi tentang apa? Nah, dari Sabang sampai Merauke. Kalau di peta kalian tahu nggak Sabang sebelah mana? Sabang, Aceh. Sampai ke Merauke. Nah, itu adalah letak Indonesia.
Nah, kemudian yang B, keberagaman apa saja nih yang ada di daerah kita, yaitu Kalimantan Selatan? Bahasa, kita pakai bahasa apa? Bahasa Banjar. Nah, salah biu. Nah, macam-macam kok, banyak kok ragamnya loh. Makanya kita belajar di sini. Tapi kan kalau bahasa pemersatu kita bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, tahukah kalian apa itu keberagaman budaya? Beragam atau banyak, ya? Hari ini kita belajar mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 3, membangun jati diri dalam kebinekaan. Tujuan pembelajarannya dengan mengamati video pembelajaran nanti kalian menemukan keberagaman budaya di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan berkelompok kalian dapat memilah-milah keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, dalam kegiatan berkelompok kalian dapat mengelompokkan antara keberagaman budaya yang di lingkungan sekitar dengan benar. Latar belakang kita sebagai masyarakat Indonesia tahu bahwa negara kita memiliki segudang keragaman budaya dengan berbagai ciri khas dan karakternya masing-masing. Pada hakikatnya, keberagaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Pentingnya melestarikan budaya, penting tidak? Siapa mau membacakan nih? Coba Suci bacakan. Pentingnya melestarikan budaya sebagai identitas bangsa, melestarikan budaya untuk generasi mendatang, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Yang tahu apa itu identitas? Apa ya? Identitas Pengenal ciri, informasi. Ya, informasi bisa bisa disebut ciri ya, ciri khas nih. Misal Buhantian orang Banjar, pakai bahasa Banjar. Nah, itu salah satu ciri khas bahwa Buhantian adalah orang Banjar. Nah, di sini Ibu membawa media pembelajaran mengenai keberagaman suku. Nah, boleh nih bacakan satu-satu. Boleh yang mana aja pilih. Suku. Kayak gini tarik. Nah, satu-satu dong. Ini dulu. Baca nggak, Bu? Ini dulu sayang. Suku di Papua. Dani. Suku Dani. Ulun mau ketawa soalnya Abah Minah Dani namanya, Bu. Asmat. Muyu, Papuan lawan Mamberamo. Kemudian suku Dani adalah suku dari Lembah Baliem, Papua, Indonesia yang terkenal dengan budaya tradisional, pakaian adat, dan pertanian subsisten. Mereka sebagian besar menganut agama Kristen. Iya, boleh kembalikan lagi? Iya, terima kasih. Boleh nggak, Bu? Ya, boleh pilih. Bu, berarti satu-satu Pak Bu. Iya, satu-satu. Suku di Pulau Bali. Suku Bali yang mayoritas beragama Hindu Bali dan dikenal dengan tradisi adat yang kaya seperti upacara keagamaan, seni tari seperti tari kecak, serta kerajinan seperti ukir dan patung. Budaya Bali mengutamakan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Sudah, Bu? Nah, Suci lagi boleh pilih. Yang Suci belum jangan dipilih yang temennya. Tetap ini aja. Nah, iya. Suku Ternate. Suku di Pulau Maluku loh. Ada Ambon, ada Ternate, ada Buru, ada Bu untuk sini nah, Bu. Nah, ada Seram. Terus di Ditarik, sini sayang. ditarik kah?
Suku Ternate memiliki tradisi maritim kuat dan sejarah perdagangan rempah-rempah. Mayoritas menganut agama Islam dan berbicara dalam bahasa Ternate. Bahasa Ternate kayak Bu? Suku Banjar dikenal dengan tradisi Melayu yang dipadukan dengan budaya Dayak, seni ukir khas, dan kuliner seperti soto Banjar. Bahasa Banjar menjadi salah satu identitas utama suku ini. Nah, suku di Pulau Kalimantan itu ada Dayak, Banjar, Kutai, dan Tidung. Apa Bu? Tidung. 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 Itu tidung. Kenapa suci Itu nih? tidung. Iya, kenapa suci ini? Kamu kata kamu. Iya, Iya, kan sabar. dekat Kan ininya. kita dekat kursinya. Iya sudah tarik. Tarik. Jangan gancang-gancang rusak punya ibu. Oh, suku Pulau Jawa ada Jawa, ada Sunda, Betawi, Osing, Madura. Ini tarik. Suku Jawa dikenal dengan budaya kejawen, seni, seni Seperti wayang ada kulit, bujur-bujur membaca. oh, maaf Bu, dan gamelan, serta falsafah hidup yang mengutamakan harmoni seperti apa ini Bu, nerimo ing padum, gila Bu, ikhlas menerima Bisa bahasa takdir. Jawa. Lu baca aja Bu. Oh, perjalanan bila libur semester. Oh, ini aja kan bayar parak. Ini tarik ya, Bu? Nggih, Iya, bagus ya. ibu nih. Begini, suku di Pulau Sumatera ada Batak, Minangkabau, Aceh, Melayu, Lampung, Sunda. Suku Aceh dikenal dengan budaya Islam yang kuat. Oh, tradisi seperti tari saman, adat suci, pesisir, ritual perkasaan dan warisan sejarah Kesultanan Aceh sebagai pusat peradaban Islam yang Nah, itu tadi ya. Keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, nah di sini aku memiliki video yang harus kalian simak mengenai keberagaman budaya yang ada ya di Indonesia. Ya, boleh disimak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman belajar. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sumber-sumber belajar. Bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya bulian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan Pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain rumah gadang di Sumatera Barat,
Selatan, serta Brunei di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan paksiat dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan desasando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syair menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jager dari Bali, Kicir-kicir dari Jakarta, dan Amar-amar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nagua Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maenggang dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan pelengkap dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, mandau dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan selendang mayang dari Jakarta. Sobat Super Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, dari video tadi apa yang bisa kalian tangkap? Keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Tarinya banyak, ada makanannya banyak, senjata, alat musik, rumah adat, baju adat, ya. Nah, beragam itu semuanya, maka kita harus melestarikannya. Nah, di Kalimantan Selatan juga ada nih keberagamannya. Yang jelas ini ada di sekitar kalian. Mari kita simak dulu video berikut ini.
tadi video apa? Rumah apa? Rumah adat Banjar. Apa namanya rumah adat Banjar? Bunga Tinggi. Kemudian ada yang menari tadi, ada yang tahu nggak itu tarian apa? Iya, itu tarian Banjar, tarian bangsa Kambang. Kemudian diiringi lagunya pakai alat musik apa tadi? Panting. Nah, itu semua adalah khasnya Kalimantan Selatan. Jangan sampai kalian tidak tahu ya. Suka nih. Nah, habis ini Ibu akan menampilkan makanan khas dari Kalimantan Selatan. Dari yang tadi, makanan apa yang paling kalian sukai? Nah, semuanya enak. Semuanya adalah makanan khas Kalimantan Selatan atau Banjar. Nah, kemudian Ibu akan menampilkan satu video lagi, tapi ini nanti mungkin sekilas aja karena ini video tentang salah satu wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Sama saya lagi di kajian New Channel. Sekarang saya berada di Sirkuit ya, tepatnya di Jembatan Merdeka, untuk buat video di salah satu objek wisata yang ada di Banjarmasin, yaitu Pasar Kampung Siring Tendean yang di Jalan Biaya Tendean. Pasar kampung ini terbentuk sejak tahun 2013 dengan tujuan untuk menambah jumlah kunjungan wisata di Kota Banjarmasin. Dan pasar kampung ini hanya buka pada hari Minggu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Keunikan dari pasar kampung ini di mana kita dapat melihat para pedagang berjualan di atas perahu kecil dan atau kelompok dengan membawa barang dagangan mereka seperti buah-buahan, sayur-sayuran, hasil bumi lainnya, dan kudapan-kudapan ringan khas Banjar dan luar daerah.
Menurut sejarah, pasar kampung ini sudah belum terbentuk karena wilayah Banjar ini terdapat banyak sungai yang merupakan sarana transportasi utama pada waktu dulu, sehingga menyebabkan itu. Tadi video apa? Video orang berjualan di pinggir sungai. Kira-kira apa ngarangnya, ada yang tahu lah? Anak ibu. Ngarangnya berjualan di pinggir sungai. Pasar apa yang ada? Pasar Terapung. Bukanya setiap apa? Setiap hari Minggu. Ada yang siap situ lah. Bukanya sampai tengah hari aja. Sidin kepanasan. Siang boleh. Naik apa sih, Din? Naik jukung. Jukung kebanyakan pakai dayung. Jukung adalah salah satu transportasi utama saat zaman dulu di Kalimantan Selatan. Karena apa? Karena kita punya banyak sungai. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati cuplikan video tadi, Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya. Salah satunya ada di tempat tinggal kita, Kalimantan Selatan. Apa saja keragaman budaya yang ada di Kalimantan Selatan? Makanan. Contoh makanannya? Soto Banjar. Selain makanan? Tadi video tadi banyak videonya, yo. Ada rumah adat. Tari bak suka? Nah, apa suku bangsa yang ada di Pulau Kalimantan? Suku Banjar. Selain Banjar apa? Ada Dayak, sama ada lagi lah. Ada orang Jawa, orang Bugis, orang Batak, Aceh sayur, Madura, Padang. Ya banyak di sini nasi Padang. Kemudian bahasa apa yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari? Bahasa Banjar. Nah, kita akan melakukan ice breaking lagi. Namanya tepuk fokus. Contohkan atau tidak? Dua kali. Bila aku siap belajar, maka aku harus fokus. Fokus. Bisa. Tepuk fokus. Bila aku siap belajar, maka aku harus fokus. Nah, kita akan melakukan evaluasi. Anak ibu sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi. Ya, sudah. Kayak apa Bu caranya Bu? Ini buat kesini kah? Uraikan keragaman Jawa Timur.
Jawab dulu yang di atas. Yang di atas suku bangsa. Jadi dijawab dulu. Mina. Oh ini, tulis dulu namanya. Namanya Dato. Suku bangsa. Suku bangsanya. Ibu cari kawannya. Nah, Ibu jelaskan sedikit, Ibu pinjam ya. Nah, bagian yang ini nanti ada kotak-kotak kecil. Di sini kan ada 1, 2, 3. Tentukan nih, ini tarian daerah mana? Ini bagian daerah mana? Di rumah apa? Bon, ditulis aja angkanya. Ini kan ada 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3. Kalau ini termasuk dalam ini, tulis nomor 2. Berarti jawab yang di depan. Ini satu. Ini ada tarian dari suku Banjar. Jaranan. 7 kalau kasih Bu. Mantenan. Kami pintar, boy. Ini sudah Bu, kami sudah. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Ibu mau dengar dari kelompok yang C dulu. Kasihan. Baiklah, kami di sini dari kelompok C yang beranggotakan saya Rina, saya Iwit. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Jawa Timur ini ada ada rumah adatnya bernama Joglo, lalu sukunya adalah suku Jawa. Kemudian Kalimantan Selatan, sukunya suku Banjar, rumah adatnya Bupungan Budi. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada gambar Sumatera Barat. Rumah adatnya yaitu namanya Gadang, suku dari Sumatera Barat adalah Minang. Kemudian yang lembar kedua, yang ini adalah tari dari suku Minangkabau. Kemudian ini tari dari suku Banjar. Kemudian ini adalah pakaian adat dari suku Banjar. Kemudian ini pakaian adat dari suku Minangkabau. Ini rumah adat dari suku Minangkabau. Yang ini rumah adat dari suku Banjar. Iya, bagus sekali ya teman-teman, tepuk tangan dulu. Ya, boleh sekali. Kemudian yang kelompok B.
Pakaian adatnya apa nih tadi? Ba'amar galung pancar matahari. Ba'amar galung pancar matahari. Ya, tarian daerahnya bangsa Kambang. Sumatera Barat, suku bangsanya Minang, rumah adatnya Gadang, pakaian adatnya baju batu sampar, tarian daerahnya tari piring. Ya, yang lembar B di sini ada 1, 2, 3 soalnya yang satu ini dari suku Minangkabau, yang kedua dari suku Banjar, yang ketiga ada suku Jawa. Terus pakaian adatnya yang kuning dari suku Banjar, yang hitam itu dari suku Jawa, yang ini dari Minang. Ya, Minangkabau. Yang ketiga rumah adat yang nomor 1 ini dari Minang. Yang kedua dari Banjar, yang ketiga dari Jawa. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, jawabannya sangat bagus. Terima kasih. Oh, dikumpul. Nah, kemudian kelompok A boleh. Kami dari kelompok A, saya Mina. Ada rumah, ada. Jawa Timur, bangsa Jawa, rumah adat Joglo, pakaian adat Mantenan, tarian daerah Reok Ponorogo, Kalimantan Selatan, suku bangsa ada Banjar, ada Dayak, rumah adat Bunga Tinggi, pakaian adat Ba'aman Galung Pancar Matahari, tarian daerah Rasa Kembang, Sumatera Barat, suku bangsa Minangkabau, rumah adat Gadang, pakaian adat Batu Sampar, tarian daerah Tari Piring. Sekarang yang kedua, di sini ada tarian nomor 1 dari suku Minangkabau. Minangkabau tadi dari Sumatera Barat. Terus yang kedua ada tarian dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada tarian dari suku Jawa, ini Jawa Timur. Terus yang ini pakaian adat dari suku Banjar, dari Kalsel. Yang ini dari Jawa, yang ini dari Sumatera Barat, Minangkabau. Terus yang ini rumah dari Sumatera Barat, rumah Gadang. Terus yang kedua ini rumah hubungan tinggi dari Kalimantan Selatan. Terus yang ketiga rumah Joglo dari Jawa Timur. Nah, sudah baik. Terima kasih teman-teman. Sangat mirip. Mereka sangat mirip. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kemudian kita lanjutkan dengan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini individu sifatnya ya. Dia sorang-sorangan loh. Tinggi. Itu. Nah, ini Ada berdua. boleh betiruan kalau Bisa boleh berdua. Nah, ini juga sudah disesuaikan. oh soalnya beda-beda bu. Tidak bisa Ya, berarti tidak ada yang sama dengan saya. Kelas 8. Berapa nih? 6. Pasur deh.
pembelajaran pada hari ini? Senang. Apakah materi hari ini sulit? Sedikit sulit. Bagian mana nih yang sulit? Ya, sulit untuk mengingatnya. Tidak apa-apa, pelan-pelan sambil belajar. Yang penting kalian tahu ada apa saja keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Siapa nih? Bergantian aja udah. Bacakan kesimpulan mulai dari Juliet. Kesimpulan, Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa, dan budayanya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamannya, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Kalimantan Selatan memiliki keberagaman yang kaya dalam hal suku, agama, budaya, dan bahasa. Suku dan etnis. Mayoritas suku di Kalimantan Selatan adalah suku Banjar, diikuti oleh suku Dayak, Bugis, Makassar, dan Jawa. Masyarakat Tionghoa juga hadir di daerah pesisir. Bahasa Banjar dominan, tetapi ada juga bahasa Dayak Meratus, Jawa, Bugis, dan Tionghoa. 3. Agama. Mayoritas penduduk beragama Islam, tapi juga ada Kristen, Katolik, dan minoritas Hindu serta Buddha. 4. Budaya. Kalimantan Selatan terkenal dengan seni gamelan Banjar, tari tradisional seperti tarian Dayak dan bahasa Kembang, serta kuliner seperti soto Banjar dan nasi kuning. 5. Kehidupan sosial. Masyarakat hidup harmonis meski beragam dengan tinggi toleransi antar agama dan antar suku. Secara keseluruhan, Kalimantan Selatan mencerminkan kehidupan multikultural yang damai dan saling menghargai. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu dia kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Nah, kemudian apa materi apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kemudian materi selanjutnya itu nanti bab 4 norma-norma yang ada di masyarakat. Kita ice breaking dulu, berdiri boleh semuanya. Sambil bernyanyi ya.
dunia ya. Walaupun capek kita harus tetap apa? Kita sampai di penghujung materi hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari berdoa dulu.